جمالك أيد لي في غرامي طالما عاشق جمالك يا مكرم يا خبري 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 يا موسى سايما عمرو اللهم صل وسلم وبارك عليك وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله في خير العباد في خير العباد شغف القلب وهاب في هوى خير العباد في هوى خير العباد شغف القلب وهام فهنيئا لفؤادي الأمين طه المرام فهنيئا لفؤادي الأمين طه المرام أنا في برها المرام في خير العباد في
أنا في مدح محمد مغرم والله يشهد أنا في مدح محمد مغرم والله يشهد أنا في أوصافه أنا في أوصافه أنا في أوصافه قد بت صبا يا عيني صبا يا روحي صبا مستهام قد بت صبا يا عيني صبا يا روحي صبا مشتهام قد بت صبا يا عيني صبا يا روحي صبا مشتهام في هوى خير العباد في هوى خير طلع البدر lain kali jangan gitu ya. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد اللهم صل وبارك عليه. Dewan guru di samping kiri kanan masih kosong. Duduk ya kan. Seduduk. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah layu nih suaranya habis parayan. Habis parayan tuh genjang suara ya. Nyaring suaranya. Yang semangat. Ya. Sirin jauh-jauh ini dari Banjar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semangat juga sudah ya kan? Sudah mandi kalau sudah. Anak-anak ini bila semangat yang Tuhan yang semangat juga. Nah, belum ini bahasa keluar sudah belum apaan lagi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu huda amma ba'd. Pertama dan utama pada kesempatan yang mulia dan penuh berkah ini kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang tak terhingga. Mudah-mudahan kita termasuk yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harap-harap mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Kecintaan kita kepada beliau selalu diberikan keistiqomahan. Amin rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita cintai, yang kita ta'zimi para habaib. Alhamdulillah pada sore ini Ayahanda yang mulia Habib Saleh Al-Khir berkenan hadir. Kita doakan beliau sehat walafiat, banyak umur. Kita juga kepada Habib Saiful bin Yahya dan juga para habaib barangkali yang ada yang mudah-mudahan kita dengan berkah beliau termasuk orang-orang yang diperhitungkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW dengan mencintai zuriat Nabi. Mudah-mudahan kita kelak bertemu dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Begitu juga yang kita muliakan, yang kita cintai, yang kita hormati, ta'zimi tamu kita yang mulia, sahibul fadilah al-mukarram Ustaz Muhammad Yanur. Beliau dari Keluak itu Tabalong, Tanjung, Kalimantan Selatan, Republik Indonesia. Ya. Mudah-mudahan kita juga doakan kepada beliau, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan segala dakwah beliau. Amin ya rabbal alamin. Ini dakwah yang keberapakah gurulah di Kalimantan Selatan Timur nih? Kadang hitungnya lagi sini sudah. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Begitu keluarga dan di sanak beliau. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang kami hormati akhi Nabilah Mukarram Ustaz Anwar Syarif yang sudah membawa guru ke sini. Jadi guru Anwar ini ya, masuk juga alumni kita Pondok Pesantren Darussalam. Nah, itu
dan ternyata beliau ini salah satu yang dapat telepon ya, dari abah pengasuh ya, ketika hari Minggu itu, insyaallah. Kemudian kita yang tak lupa, yang kita cintai, yang kita ta'zimi, guru kita yang mulia, Murabbi Hoy wal Ajaz, mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memberikan kelapangan di alam barzah, amin rabbal alamin. Karena berkat beliau kita bisa terkumpul di tempat ini, karena berkat beliau kita selalu diberikan Allah Ta'ala waktu setiap hari dalam menimba ilmu. Dan juga yang kami hormati para dewan guru, para asatidz wal asatidzah Pondok Pesantren Sabilatul Irsyad, dan juga para santriwan dan santriwati yang mudah-mudahan kita beratan diberikan berkah dan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala, amin rabbal alamin. Alhamdulillah, kami senang dan gembira sekali kepada para tetamu pada hari ini. Ini awal guru setelah santri ini libur cukup lama, makanya muhanya agak sedikit ada yang tekorihing, ada yang masam sedikit ya, ada yang senang gitu ya, ada yang mina asam ya kan, ada yang ya itu. Nah, kami mengucapkan selamat datang kepada guru. Dan sebenarnya kalau secara nasab boleh ulun katakan ulun ini saudara dengan Sidin. Kenapa? Karena satu suku sama Kelua guru. Karena abah pengasuh kita itu orang Kelua, asli Kelua, dan lahir memang di Samarinda dan di Lok Bahu, khususnya di Tanjung Batu. Yang asli-asli itu adalah keluarga kami, karena nenek Hajah Jaleha binti Haji Idris itu umur 115 dia meninggal. Itu asli orang Kelua dan Haji Marhanang Kai. Jadi itu turunan kita, cuman hidup di Samarinda. Jadi berubah sudah. Tapi kalau bahasa Bajar Kelua insyaallah paham aja kita ya, paham itu. Jadi alhamdulillah, selain daripada kita anggap sebagai keluarga dan saudara menjenguk pesantren ini, juga mudah-mudahan dapat berkah dari Sidin. Alhamdulillah, kita senang gembira pada hari ini ya, ada daripada suku Banjar dan suku Kelua ya, yang menjadi pendakwah kemana-mana. Mudah-mudahan ini jadi penerus para santri-santri, baik sukunya apa ya, suku Banjar, Jawa, Bugis, Madura, yang mana kena boleh ke kampung masing-masing menjadi dakwah sana, dai Allah. Ini santri putra gure, santri putri kita kada kau melihat di sebelah, ada hijab, ada dinding ya, 400-an gure sebelah situ nggih. Inya melihat kita kada melihat inya nah, ini, karena inya melihat pakai kamera ya kan, kita kada kau melihat karena inya kada ada kamera, nah, tapi dalam hatinya melihat. Wah. Alhamdulillah. Dan sebujurnya mertua ulun itu, mama itu sangat ngepen dengan Sidin ini ya. Ketika di rumah itu YouTube Sidin ini dibuka terus di hari-hari, asal kada diganggu anak aja, YouTube itu nonton terus siaran langsung Sidin insyaallah. Ujar Sidin tadi cobanya parak udah tangi Sidin. Kalau epian kena gure ke berapa kena ke ulama kena, kalau ai kebujuran tuh singgai insyaallah. Ya mudah-mudahan Sidin sehat walafiat, banyak umur, alhamdulillah. Dan juga kami mohon maaf ya kepada tetamu andaikan hal-hal yang tidak berkenan pada hari ini ya, karena harapan kita taklim pada hari ini supaya mendapat berkah daripada zuriat Nabi Muhammad SAW, berkah daripada guru-guru kita, dan juga berkah daripada abah pengasuh kita. Kemudian kami juga mohon maaf karena sebujurnya banyak daripada ada mungkin wali santri hendak kesini, kami mohon maaf mungkin cukup lewat live streaming menghadiri atau mengikuti tayangan pengajian ini.
Jadi kami mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian yang menonton pada saat ini. Insya Allah dengan pian melihat di YouTube tuh sama aja sudah ya lah, sama aja. Nah ini yang dapat kami sampaikan, tidak panjang lebar karena kita mengharap daripada nasihat-nasihat beliau, ya, daripada mau'izatul hasanah beliau, baik itu ruang lingkup menuntut ilmu, ruang lingkup kesabaran, ketabahan, kegigihan, kesungguhan, dan lain sebagainya. Sirin akan kupas pada saat ini sehingga menjadi tambahan kita dalam istiqomah menuntut ilmu. Karena tidak ada hal yang tak kalah penting selain menuntut ilmu. Abah kita, abah pengasuh kita selalu ya, dakwah di mana-mana itu selalu memikirkan masa depan pendidikan. Bahar itu kemana-mana tuh. Dulu sini berkisah dakwah sampai dijagai orang pakai parang. Tuh ingat dulu tuh sini berkisah di daerah Teluk Lerong Bahari. Nah, sidin tuh kuat aja kita apa bahasanya kita nih fanatik kuat sidin fikih apa semuanya. Jadi yang benar, yang salah yang salah. Jadi kada terima orang, tunggu orang pakai parang di tengah jalan. Bahari jadi kemana kapak timpas saya sidin nah ya. Akhirnya kada jadi orang tadi mau berbaik kembali. Nah itu perjuangan Bahari. Dan di mana tempat beliau selalu mendirikan madrasah, mendirikan diniyah untuk kader-kader yang seperti ini. Sehingga Bahari di Jantur, sehingga di Waria Muntah itu terus kurai musyawarah di masjid, dirikan diniyah. Alhamdulillah sekarang di Sabit Al-Asad, di Loakulu, di Sanga-Sanga, di Tanjung Batu ada sepeninggalan sidin pendidikan untuk para anak-anak bangsa ini yang nanti kelak akan menjadi dan mempengaruhi agar nanti masa depan bangsa ini menjadi baik. Dengan baiknya anak-anak seperti ini, insya Allah ke remaja, ke tua, insya Allah akan baik. Cukup ulun menyampaikan itu. Terima kasih dan mohon maaf kepada berataan. Mari kita sama-sama mendengarkan. Kalau ada yang kada paham tertawa, insya Allah paham aja. Belum lagi sidin ya. Kalau ada yang kada paham sidin bahasa keluar, ya paham ya. Paham aja lah bahasa keluar. Sini siapa yang ada? Sini bangsa ya apa namanya suku keluar siapa angkat tangan ada kah? Nah sekong aja lah, ayat aja lah. Jawa ada Jawa lah. Banjar lah, beratan Banjar lah. Mana angkat tangan Banjar, angkat tangan Banjar. Nah, Banjar Samarinda ya ada. Kita senang anak-anak ini bedanya gembira. Jadi melupakan ininya hal-hal yang keramaian di luar tuh fokus. 1-2 hari ini gurunya belum kau fokus guru habis parayan 15 hari ini masih pengamatan kita ya. Nah, itu saja kepada guru kita yang mulia Fa'alita Fatul Mashkun. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pantulis itu lisan dinding kan apa? Alat bebinian tuh. Bila diangkat kelihatan binian kan? Tapi ini betul kakek. Ada papan tulis kada terpakai ya? Papan tulis dah. Kada punya ada halus aja halus ini. Nggih. Kalau ada kada usah. Kalau kada kena biar itu aja ditulisi langsung. Iya kah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat
وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه بعدد الكلمات الطيبات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد. Yang mulia para habaib dan para syaraif, yang mulia para alim ulama, guru-guru agama, terlebih khusus kepada Mudirul Ma'ahad Sabilur Rasyad beserta seluruh asatid wa asatidah, para santri dan santriawati yang ulun hormati, yang ulun banggakan, mudah-mudahan semuanya dinadhrah oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sabarataan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur alhamdulillah pada waktu yang sangat mulia ini, waktu yang disebut Sa'atun Fatimiyah, saat Fatimiyah. Sa'atun Fatimiyah ini waktu di mana Sayyidah Fatimah, anak baginda Nabi, bermunajat di hari Jumat. Hari ini ba'da asar kita berkumpulan di sini melakukan kegiatan silaturahim dan ta'lim insyaallah. Mudah-mudahan ini menjadi sabab kita masuk surga bighairi hisab. Salawat dan salam selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat, dzurriyyat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, melihat suasana seperti ini, ulun kaganangan masa-masa bahari. Di mana masa-masa bahari ulun kayak ke ini juga. Pina membungul potongan bahari. Oh berarti membungul li guru aja kami ini kada. Maksudnya ulun bahari pina membungul lagi sekolah tuh. Saraba sakit lagi sekolah. Tapih aja bapir. Tahu lah tapih bapir. Tapih tuh takarucut. Saking sakitnya hidup bahari lah. Ya tapi alhamdulillah wayah ini tapih BHS, Tenun Samarinda, kan harap-harap sudah alhamdulillah. Itu semuaan berkat ilmu, semuanya berkat ilmu. Nah melihat nang kayak ke ini seakan-akan ulun diputar balik lagi masa lalunya ke masa-masa dahulu. Ketika kita awal-awal mondok, pertama kali dulu nangis. Pamulaan masuk pondok nangis pian. 2 hari ingoy-ingoy tangis saja. 2 hari ingoy-ingoy tangis saja gawian. Menggenang kuitan di pondok baharian kayak itu toh. Lah. Jadi jangan bingung lah bila melihat papan tulis. Insyaallah di akhir tausiah ada pertanyaan. Nanti yang bisa menjawab kita beri hadiah duit. Siapkan apa namanya? Ya memorinya. Mungkin diuji di bidang nahwu, mungkin diuji di bidang membarisi bahasa Arab nantinya, mungkin, ataupun pertanyaan yang lain. Siapkan memori Anda, jangan sampai memori penuh. Siapkan baik-baiklah. Ini tingkatannya lengkap guru lah. Sanawiyah aliyah. Sanawiyahnya pakai nahwu apa guru? Jurumiyah, Mukhtasar Jiddan sama Mutamimah. Oh berarti kawah aja baca. Hah? Nya bisa aja loh berisi. Nya kada bebaris bareng berisi kayak apa kah? Ngarannya gini huruf gundul bebareng aja lah. Nah, karena sebagian kita coba, kita tes siapa yang bisa menjawab, kita beri hadiah. Bilanya kada bisa, kita beri hadiah juga. Yang penting wani maju. Yang penting berani tampil dulu. Itu tuh. Biar salah ada bapak. Yang penting maju. Ada aja hadiahnya kena.
nang bujur dapat hadiah, nang salah dapat hadiah. Cuma nang bujur tak banyak hadiahnya pada nang salah gitu nah. Lah itu di akhir kena insyaallah, makanya kita sediakan papan tulis untuk sedikit apa namanya membuka wawasan kita. Udah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang ulun baca di awal muqaddimah tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Senantiasa Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan derajat orang yang memiliki ilmu pengetahuan, melebihi beberapa derajat daripada yang lain. Orang beriman saja itu derajatnya sudah dinaikkan Allah. Beriman plus memiliki ilmu, maka ini ditinggikan Allah melebihi beberapa derajat. Nah maka dari itu kita sabarataan ini sudah dipadahkan oleh Nabi kita, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya fardu ain untuk tiap-tiap orang Islam. Fardu ain hukumnya untuk tiap-tiap orang Islam. Kita berkewajiban mengaji ilmu agama. Nah makanya buhan pian-pian nang sudah duduk di pondok ini namanya orang-orang nang beuntung. Buhan pian tuh orang-orang nang dipilih Allah jadi orang baik. Karena Nabi memadahkan mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah jadi orang baik pasti dipahamkan dalam urusan agama. Nah pian di sini dipilih Allah, duduk di sini, sekolah di sini, berarti pahamannya pian dipilih Allah jadi orang baik. Disyukuri itu, syukuri, bujur disyukuri. Nah tatkala kita duduk di sini menuntut ilmu di sini, kalau kita ingin mendapatkan keberhasilan dalam menuntut ilmu, tentunya kita wajib memakai adab. Ilmu agama berbeda dengan ilmu umum. Ilmu agama berbeda dengan ilmu umum. Kalau ilmu umum semakin pintar, insya Allah semakin dekat dengan kesuksesan. Itu ilmu umum. Tapi kalau ilmu agama berbeda. Pintar bukan menjadi ukuran. Di bidang ilmu agama yang menjadi ukuran adalah adab. Semakin beradab seseorang kepada ilmu dan kepada ashabul ilm, maka keberhasilan akan semakin dekat kepadanya. Berarti pahamannya mun kada beadab pang, berarti makin jauh daripada kesuksesan atau keberhasilan. Nah banyak pian kisah orang-orang bungol, sekolah pondok pembungolnya di pondok, tapi kemudian sudah inya gonol, inya jadi tuan guru besar. Banyak kisah-kisah nang bungol-bungol itu bahari. Tapi jadi tuan guru besar berkat inya lawan guru beadab benar. Ada juga nang pintar, berhasil juga, nah dobol inya. Mana sudah pintar, beadab lawan paguruan, berhasil pulang inya. Nah ini untung di atas untung ngarannya. Ada nang tadi kan bungol tapi berhasil, sukses juga. Ada nang pintar kada berhasil pian. Nah jadi orang sekolah pondok itu jadinya imbahnya kaina tuh macam-macam potongan. Dan ini sudah terbukti pian. Nang mana nang lagi mondok bujur-bujur bajaga adab, insya Allah jadinya kelihatan. Ampun maaf lah, kita bahari banyak imbayan mondok, banyak. Tapi di antara kawan-kawan kita pambarangan, khususnya napa pintangan makanan kada bajaga. Kayak apa jar kisahnya kada bajaga? Inilah, inya tulak ka warung kada suah bayar. Berarti napa ngarannya? Maling. Pokoknya bilanya habis lauk sardin tuh ya aja tau tulak ke warung, kantong genal, nah ambil sardin buat di kantong. Karena ambilnya gula, ambilnya apa, buatnya di kantong. Kada peduli, yang penting jadinya aku kanyang. Nuntut ilmu aja orangnya.
sekolah pesantren juga tapi maling. Nah, ganalnya jadi apa? Bis sudah lulus pesantren. Kayak itu tuh Bang. Jadinya kada jadi orang. Kada jadi orang aja. Bahasa kitanya kada sukses. Karena ini lagi sekolah pembarangan. Nah, di antara kunci kita sukses dalam menuntut ilmu satu, makanan kita harus makanan yang halal. Kada boleh beuntungai ma ambil ampun kawan kada bepadah. Ini sudah tabuat dalam parut hanya bepadah boleh lah. Nah, kawan manyanga tempe, menjimpit sebuting, ngom dimakannya. Hanya baya kawan ada hanya bepadah. Aku makan timpimu tadilah aja. Ja kawan hendak kada mengikhlaskan dia sudah tabuat napa. Nah, mau tapaksa kawan mengikhlaskan. Ku ja kawan jaga bepadah mulai tadi kada rigi aku beri. Nah, makanan halal dijaga bujur-bujur. Ada satu cerita ulama ini, orang ini jadi ulama besar. Ketika inya di pesantren, inya baarit makan. Kada mau makan makanan yang dimasak di tengah pasar. Ada ulama besar seperti itu. Jadi pas abahnya menjenguk inya ke pesantren, membawakan gorengan. Nah, kayak bakwan, tempe, tahu isi, ditukarakan abahnya kan di pasar tuh orang berjualan. Dibawa abahnya ke pondok. Nah, ini abah bawakan oleh-oleh gorengan. Oh, inggih bah, anu ulun batakon bahai. Gorengan nih pian di mana ulihi? Nukar aja abahnya. Nukarnya di mana bah? Di pasar. Oh, amun pian menukar di pasar, ampun maaf bahai, ulun kada makan makanan yang dimasak di pasar. Kalau menukar bahannya di pasar lalu dimasak di rumah, ulun bisa makan. Tapi kalau dimasak di tengah pasar, ini makanan bahai banyak menyakiti hati orang miskin. Banyak orang nang kada baduit melihat ini makanan kacar, hendak, tapi duit kada ada. Hatinya sakit gara-gara melihat makanan itu. Berarti makanan itu tadi sudah menyakiti hati orang miskin. Ulun kada mau bahai memakan makanan yang sudah menyakiti hati orang miskin. Sampai di situ pian inya baarit. Sampai di situ. Nah, berkat inya bajaga na macam itu, akhirnya inya keluar pondok, inya diberikan Allah Ta'ala kelebihan menjadi ulama besar dibanding kawan-kawannya yang lain. Jadi ulama besar inya. Jadi bajaga bujurnya di pintangan makanan. Itu supaya kita sukseskan. Yang kedua, perhatikan adab. Di dalam kita menuntut ilmu, adab kepada guru itu yang lebih utama. Maasi lawan papadahan guru. Ngerti lah maasi. Taat, manut dengan kiai. Taat dengan perintah guru. Apa nang diperintahkan guru itu nang digawi. Mau tuh sukses. Ada cerita yang masyhur di Pulau Jawa. Namanya Allah Karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah kiai siapa nih hadang. Yang di Banyuwangi itu kiai siapa? Lain, ada lagi. Yang kada sekolah, yang sekolahnya satu mat. Allah. Kan timbul kada ingat nah. Kiai Allah di Banyuwangi, andakannya di Banyuwangi, di Cangaan Banyuwangi, Kiai Allah Karim. Ada yang ingat kah? Itu pernah di YouTube ulun mengisahkan pernah. Allah Kiai Khalil itu gurunya, Kiai Khalil gurunya, muridnya Kiai Khalil. Allah kada ingat. Lain Kiai Hamid lain. Ini di Cangaan Banyuwangi, Kiai Allah. Sanuqriuka fala tansa illa masyaallah. Allah, hadang lo tarusakan lo kisahnya. Kena lo mau timbul ha. Pokoknya Kiai ini diam di daerah Cangaan Banyuwangi.
Allah. Kiai siapa leh? Maklumi aja al-insan mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Wajar akan diingat. Kiai Allah. Keringat lagi ulun lah. Pokoknya kiai ini dari Cangaan Banyuwangi. Ketika itu si kiai ini ingin mondok di pondoknya Kiai Khalil Bangkalan Madura. Abbas, Abbas. Kiai Abbas Cangaan Banyuwangi. Nah, mantap, masya Allah, ada guru Jawa kan. Kiai Abbas Cangaan Banyuwangi. Kiai Abbas ketika masuk di pondoknya Kiai Khalil, itu ngarannya sidin tuh hahanyaran masuk. Kadang kayak santri lawas. Santri baru bang, hanyaran masuk nih mana halus pulang awak. Jadi pas masuk itu diperintahkan Kiai Khalil Abbas tugasnya menunggu pohon mangga saya. Kiai Khalil bisi pohon mangga. Jadi tugasnya Abbas cuma menunggui pohon mangganya Kiai. Pokoknya nang diperhatikan Abbas, daun-daun nang gugur dipilihi oleh Abbas dibuang. Menunggui itu bang, mulai diperintahkan untuk menunggu pohon mangga sampai ternyata 3 hari. Kiai Abbas itu imbah diperintahkan 3 hari diam di bawah pohon mangga. Kada masuk asrama, kada masuk kelas. Karena perintah Kiai Abbas tunggui pohon mangga. Menunggui lawan pohon mangga pian. Lalu setelah 3 hari Kiai Khalil taklim belajaran. Ternyata Kiai ingat, mana Abbas ya Kiai? Mencari Abbas. Maaf Yai, Abbas ada di bawah pohon mangga Yai. Astagfirullahaladzim. Hanya ingat Kiai, pada santri baru disuruh menunggu pohon mangga sudah 3 hari pian. Apakah Abbas pernah masuk kelas? Tidak Kiai. Apakah Abbas pernah masuk asrama? Tidak Kiai. Karena perintah Kiai, Abbas disuruh nunggu pohon mangga. Dia manut sama Kiai. Dia taat sama Kiai. Tidurnya pun di bawah pohon mangga Kiai. Allah karim ya Kiai Khalil. Panggil Abbas, panggil Abbas. Dipanggil Bas, dipanggil Kiai. Gih, panggil Kiai. Masuk Abbas ke taklimnya Kiai Khalil. Bas, tugas kamu sudah selesai. Sekarang kamu belajar. Inggih, Yai. Pokoknya di hadapan Pak Guruan inggih pun aja. Inggih pun. Hadapan Pak Guruan. Pertama kamu Bas harus belajar tasrif. Dilajari oleh gurunya fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu fa'lan, terusakan fahuwa fa wa dzaka if la taf maf'ilun. Dilajari Kiai. Fa'ala maknanya ia telah memperbuat, yaf'ilu ia akan memperbuat atau ia sedang memperbuat, sampai kepada fi'il amarnya if'il, perbuatlah oleh kamu. Sudah paham Bas? Paham Yai. Pindah lagi ya kalimatnya. Nasara yansuru nasran fahuwana wa dzaka man unsur sampai ke fi'il amarnya unsur, tolong oleh kamu. Ini diajarkan ke Nasara maknanya ia telah menolong, yansuru maknanya ia sedang menolong atau ia akan menolong, unsur tolonglah oleh kamu. Faham Bas? Faham Yai. Pindah lagi ya. Inggih Yai. Raja'a yarji'u raja'an, irji'. Paham Bas? Raja'a maknanya ia sudah pulang.
Yarji'u, ia akan pulang. Sampai fi'il amar, irji', pulang kamu. Bas, pulang kamu sekarang juga. Langsung disuruh kiai bulik. Belajar cuma 3 kosakata. Cuma belajar tiga kalimat. Fa'ala, nasara, raja'a. Sampai fi'il amarnya raja'a, irji', pulang kamu. Pulang yai? Iya pulang, sekarang juga pulang kamu ke Cangaan, Banyuwangi. Nggih yai. Disuruh kiainya bulik. Bulik langsung Kiai Abbas. Ternyata babaya bulik, Kiai Abbas bisi ta'lim yang besar, bisi majelis besar, bisi pesantren orangnya ribuan. Datang di mana? Nang ini berkahnya. Belajar cuma pa'ala, nasara, roja'a, sampai di situ aja belajarnya. Tapi Kiai Abbas bisa mengajar Sahih Bukhari, bisa mengajar Sahih Muslim, bisa mengajar Ihya, bisa mengajar kitab-kitab nang gana-ganal. Buka majelis, buka pondok, sampai sekarang pondoknya di Cangaan jumlah santrinya ribuan orang. Kada suah belajar, kada pernah belajar kitab, kada pernah belum belajar fikih, belajar bidayatul hidayah, kada pernah belajar mabadi ilmu fikih, belajar tauhidnya Nurul Dhalam, misalnya syarah Aqidatul Awam, kada pernah, sama sekali kada pernah belajar. Tapi Kiai Abbas mendapatkan itu lewat langsung dibukakan futuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah membukakan futuh, akhirnya ilmu-ilmu nang kada belajar bisa didapat oleh beliau. Modalnya cuma sebuting Pak Asian lawan guru. Paham kada? Orang Pak Asian non paguruan, ilmu nang kadada orang beisi dibukakan Allah Ta'ala. Asal Pak Asian lawan paguruan. Nah ini nang banyak mulah buhan pian rajin bisa kada dapat tuh kenapa? Rancak mahwalani paguruan. Paguruan nyuruh bangun, inya guring malandau. Bangun jaga kepala asrama, bangun satu mat. Kepala asrama hilang, tilam diriakan, bapatak belakang tilam. Bubuhan kami bahari itu ada nang kayak itu. Nyaba baranjang batingkat bahari. Tak ada nang sapalih baranjang batingkat, ada nang ngarannya nang tilam biasa. Jadi tilam tuh wajib didirikan. Bilanya didirikan tuh tilam tuh bila subuh bangun guring. Imbah digarak oleh kepala asrama rais, buhannya nyambat rais ini kepala asrama. Bila rais menggarak bangunan tumat raisnya hilang, bebuat lagi ke belakang tilam. Diriakan tilam berabah pulang guring. Makanya biasanya guru tuh bisa patroli ba'da subuh. Jadi sidin tuh biasanya Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Sidin hilang lagi pada Pak Imaman anak murid narusakan wirid. Sidin patroli sidin, wah tiap kamar dinaiki sidin. Kalau kok ada nang bepajal di belakang tilam tadi. Bahari kan mahapal bila yang subuh tuh mahapal jurumiyah bahari. Sa pasal 2 pasal. Lawan mahapal ngarannya kosakata bahasa Arab. Itu tuh saban hari dihafal bahari. Lawan bahasa Arab kampung belajar juga bahari bahasa Arab pasar. Nyata lain bu untungnya bahasa Arab pasar dan bahasa Arab nasionalnya lain. Misal kan iftah tuh maknanya bukalah, itu bahasa Arab nasional. Tapi kalau bahasa Arab pasar fuku, bukalah oleh kamu wahai laki-laki. Fuku. Bahasa Arabnya jendela apa? Ada yang ingat? Hah? Jendela apa? Nafidatun, nafidah, jendela, lulungkang jorang keluar. Tapi bahasa Arab pasarnya jendela tuh bahasa Arabnya tagah. Arab membaca qaf, gab, takoh, bacaannya tagah. Jadi bila Arab tuh inya makai bahasa Arab kampung, bahasa Arab pasar, binya menyuruh pembantu lalakian fuku tagah jenya. Fuku tagah. Bila inya menyuruh bibinian, barisnya ke bawah.
Nah, ikam jangan nyamber ketulahan tau lah. Bujuran toh. Amun nasionalnya iftah gesan laki-laki, iftahi gesan bibinian lah, iftahi. Tapi kalau bahasa Arab buka itu yang pasarnya Arab pasar fuku untuk laki-laki, fuk baris ke bawah untuk bini-bini. Encer otak akan-akan deh. Jadi ngarannya pembantu nih orang Indonesia hanya datang ke Arab, dipandiri Arab pakai bahasa Arab pasar. Ya ummah, ya orang Arab. Fuk tagah, baris ke bawah tadi lah ulun dah kon baca. Fuk tagah, bemamai sidin. Dasar lanji si Arab ngene ajar. Dasar lanji si Arab ngene ajar. Ma aja Arab, ma ajar. Apa aja Arab. Ih, bingung Arab disambeti dasar lanji, dasar bungol banget dia nyambeti patuanan. Inya kada mangarti. Itu bahasa Arab pasar buntungnya, bahasa Arab pasar. Kayak kulkas tuh, kulkas bahasa Arab nasionalnya apa ya? Ada yang ingat lah. Hah? Apa? Lemari es, kayak itulah. Hanya mau. Nah, kulkas tuh bahasa Arab pasarnya mun ulun ingat talajah. Talajah itu kulkas. Talajah lain tajalak. Talajah itu bahasa Arabnya kulkas. Jadi unik juga bang, bahasa Arab pasar tuh unik juga kayak itu nah, macam-macam bahasa. Lawan orang Arab tuh biasa nyambat huruf, bila bepandir nyambat huruf sa pakai huruf ta. Jadi kalau salah satu ayam, orang Arab nyambat kada salah satu ayam, tala tata ayam. Nah bujuran. Tala tata ayam ya kayak itu pandir. Tala tata jadinya atau orangnya kan salah satu ayam nih, tala tata ayam. Ini orang Arab kayak itu. Ya, ini orang Arab nih bila bepandir sapalih nang bebungkal-bungkal tuh kita bisa kada mengerti. Nang bebungkal-bungkal tuh. Bisa ada mengerti nang kayak itu. Bisa ada mengerti kita lah nang bebungkal-bungkal tuh nah. Allah, yang biasa kan ulama-ulama kita dari Terim ada nang bebungkal-bungkal pandir sidin kan itu orangnya aja nang mengerti penerjemahnya tuh. Namun nang penerjemahan lain bisa bingung karena pandir sidin capat misalnya pulang kayak itu, lawan bahasanya kadang-kadang talain sedikit. Nah, alih jauhnya bahasa Arab luas buntung ya. Makanya salah satu ilmu alat nah ikam harus semangat belajar adalah belajar ilmu lughat. Belajar ilmu kosakata bahasa Arab, memahami bahasa Arab, belajar ilmu alat nih buntungnya kita pondok nih wajib belajar. Habib Ali Sahibul Maulid itu dipasani oleh Abah Sidin Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Ali, ikam jangan kada mendalami ilmu alat. Jadi bahasa kitanya kada ada orang jadi wali itu nang kada ahli ilmu alat. Ahli-ahli pian ilmu alat. Orang-orang jadi wali itu. Habib Ali Sahibul Maulid jangan kita kira cuma ahli hakikat, ahli fikih, ahli itu. Kada itu aja. Habib Ali punya majelis mengajar ilmu nahwu spesial. Bahkan majelisnya Habib Ali Al-Habsyi didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Majelis ilmu nahwunya didatangi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kayak itu orang-orang bahari lah. Bahkan nang macam apa kisah Imam Sibawayh. Imam Sibawayh kan ahli nahwu lah. Ya lo kisahnya kayak itulah kurang lebih menyanu bujurakan guru nang dalam kubur ditakuni malaikat tuh yalah Imam Sibawayh. Ya lah guru Anwar yalah nang dalam kubur ditakuni malaikat munkar nakir. Jawab sidin pakai ilmu nahwu. Ya malaikat nakuni man rabbuka. Stop sidin. Man lil agil au li ghairi agil. Timbul kan nahwu sidin nakuni. Man tuh gesan orang bagal kah gesan orang kada bagal kah? Wah je malaikat bingung, malaikat udah belajar nahwu.
Ini bahasanya, oh berarti malaikat tuh kalah lawan manusia. Memang derajat manusia tuh bilanya tinggi, lebih tinggi daripada malaikat. Malaikat sekalipun kalah dengan ketinggian derajat manusia. Tapi manusia ini bila rendah, derajatnya lebih hina daripada binatang. Ini nama antara nih ngaleh. Nama antara nih, nama awang nih ngaleh ngene. Apakah inya naik, apakah inya turun? Bila turun hina pada binatang, bila inya naik lebih mulia daripada malaikat. Kada mustahil malaikat dijawabin nang kayak itu. Kalau misalnya ikam keahlian misalnya ilmu napakah mati, ikam jawabi malaikat nang kayak itu bisa. Bisa aja. Cuma mau kada lengkap sasanguan geter juga tetamu malaikat. Jadi buntungnya mana kisahnya tadi lah. Timbul ulun kada ingat. Apa belajar ilmu alat tadilah, ilmu lughat, ilmu nahwu, sorob, mantik, balaghah. Belajar supaya kita mengerti isi kandungan kitab. Itu penting buntungnya. Makanya ikam hanyar sekolah, itu ilmu alat didalami dulu buntungnya. Ilmu alat didalami supaya ikam tuh semangat kawa membaca kitab bujur-bujur. Ilmu alat dulu. Karena dulu ikam melangkah ke ilmu-ilmu yang lain. Bukan dilarang, bukan, cuman karena dulu ikam berhimat di situ dulu. Karena ikam berdiam di sini ilmu alat saja nanti udak lebih nyaman. Lebih nyaman kayak itu Nah, kembali ke pembahasan kita. Jadi ilmu agama ini mendapatkan keberkahan, bisa mendapatkan keberkahan bukan melewati keberhasilan itu bukan melewati kepintaran. Dasarnya ilmu agama ini berhasil bisa didapat melewati adab tadilah. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, beliau mengatakan sabatul ilmi bil mudzakarah wa barakatuhu bil khidmah wa naf'uhu biridhas syekh. Kata Sayyid Muhammad Al-Maliki, barikitnya ilmu itu rancak diulang. Bila kita hendak ilmu kita tuh barikit, kita ingat, kita pahapalan, ilmu tuh kawa barikit melekat di otak kita, di dada kita, rancaki membulik-buliki. Mutalaah rancaki. Al-mutala'atu dawaul malali. Mutalaah itu obatnya malali. Malali itu apa? Bosan. Obatnya bosan bawa mutalaah. Mutalaah. Nah, kitab dibacai gitu. Ingat tuh ikam. Rancak membuliki barikit. Rancak membuliki mau barikit. Bila ikam kada rancak membuliki, untungnya udah mau barikit. Makanya rancaki membuliki ilmu tuh. Habis belajaran dibuliki pulang. Habis belajaran dibuliki. Nah, kemudian kata Syed Muhammad Al-Maliki, berkahnya ilmu terletak pada ikam bakhodam. Makin rajin ikam aktif membantu di pondok, insya Allah ilmu ikam makin berkah. Makin rajin aktif membantu di majelis, ilmu makin berkah. Ada nang tukang putarakan sandal guru, ada nang tukang barasihi kelas, ada nang tukang barasihi aula, ada nang tukang barasihi majelis. Barataan bakhodam. Nang bakhodam inilah maulah ilmu ikam dapat berkah. Nang bakhodam nina. Makanya jangan koler bakhodam lah. Jangan koler membawa akan kitab guru, maulah akan sidin banyu. Membantu-bantu bang, itu bakhodam, ini maulah ilmu berkah. Lalu manfaatnya ilmu bisa kita dapat apabila paguruan kita ridho. Bila paguruan kita ridho, buntungnya insya Allah ilmu kita manfaat. Nah, maka dari itu semangatlah menuntut ilmu. Buntunglah, dengar kata telinga. Dengarlah telinga. Semangat menuntut ilmu. Semangat menuntut ilmu, istiqomah menuntut ilmu, jangan bosan. Memang lagi sekolah tuh macam-macam huhuasnya. Hendak kawin lah, itulah, inilah. Salah satu huhuasnya orang nuntut ilmu tuh hendak kawin. Ada hendak kawin lah. Hendak ke kawin. Mulai dalam parut hendak ada guru aja.
silahkan hendak kawin tapi tetap sekolah. Ada yang sanggup? Nah, Ikam hendak kawin, misalnya kawin tapi tetap mondok di sini. Jadi Ikam bawa bini Ikam ke asrama bemasak. Bujur. Adakah orang sekolah pondok sambil kawin? Ada kada? Kadada kah ada kah? Ada. Sekolah pondok sambil kawin. Ada. Siapa contohnya? Ulun seorang. Kelas 1 aliyah, ulun sudah kawin. Ini bisa dicontoh. Tapi orang kada ampeh sekolah. Kelas 1 aliyah kita tahun 2013 kita kelas 1 aliyah, kita masih sekolah sambil kawin. Sekolah sambil kawin. Ayo, kada gagempangan. Jadi bila ulun tolak sekolah, bini ulun tuh ulun bawa. Ulun bawa ke sekolahan geger, ke kawanan mah. Jaraminya orang beragap jar. Inya karena kok ada dana diragap, ulun ada diragap napa? Nah, bila belajaran kitab Fathul Mu'in di tingkat ulia atau belajar Fathul Mu'in layau ka kisah babini, ulun ku kurehing aja sudah berpengalaman. Nah, silahkan Ikam hendak kawin silahkan, tapi ingat tetap sekolah. Bila kada tamat kada boleh ampeh nyetai leh. Kada tamat kada boleh ampeh. Pokoknya silahkan kawin tapi pasang aku harus sampai tamat. Ulun tamat 2015 sekolah itu sudah bawa anak. Anak ulun tuh lahir tanggal 7 bulan 7 2014. Ulun kelas 2 aliyah sudah bawa anak. Kelas 3 aliyah anak ulun sudah umur hampir 2 tahun. Itu ulun waktu perpisahan menggendong anak. No, menggendong anak. Jadi jar guru, jar mualim, ucap semuanya. Dari berdirinya pondok diresmikan oleh guru sekumpul tahun 93, belum pernah tercatat ada santri kawin masih sekolah sampai tamat. Belum pernah, kecuali Yanur macah rekor. Bujuran pian. Lagi kelas 1 aliyah, timbang-timbang napa or kagetalan saban hari baik kawin. Ya lah, bawa kawin ranai. Alhamdulillah. Maguru jar kayak apa mau ku si bini pian sambil sekolah sambil kawin. Rajaki itu di tangan Allah. Gampang aja. Kada suah bini ulun makan batu. Desuah. Ini makan nasi juga. Bahkan nyaman-nyaman aja. Bulik sekolah ulun tukarakan lamongan, tukarakan ayam panggang, tukarakan ayam bakar madu. Macam-macam aja ditukarakan. Sekolah aja tuh berduit Nah, ayo. Anak orang sugih kapian guru. Jangan ngira ulun anak orang sugih. Abah ulun cuma petani, mama ulun cuma petani. Datang di mana sugih? Ulun mulai sekolah pondok bahari kada pernah minta duit wan mama abah. Mulai sekolah pondok kada pernah minta duit wan mama abah. 3 tahun mondok di Kelua, di pondok pesantren Usuluddin Kelua. Itu cabang Martapura. 3 tahun mondok kada pernah minta duit kuitan. Kada pernah. Di mapa kita dapat duit? Kita ditunjuk oleh guru, hanyar masuk pondok sudah dipercayakan guru, Ikam bantu ngajar di tingkat 3 Quran. Digaji oleh guru. Gajinya cukup untuk 1 bulan. Bulan kena gajihan lagi, cukup lagi sampai 3 tahun. Selesai 3 tahun, ditarik guru ke Martapura untuk menjadi salah satu kandidat yang akan mengajar di Kelua. Tapi kenyataannya ulun kada sempat mengajar kayak itu nah. Ditarik oleh guru. Oh, di Martapura ulun kada pernah keluar duit. SPP digratiskan, makan digratiskan, kitab ditukarakan. Bapoko awak aja datang di Martapura bahari di Tambak Hanyar. Bapoko awak aja. Bila sudah duit tuh pindah hendak habis, ada aja guru bisa saro. Ya Nur, kita kau wadah bupati itulah kan. Sembahyang hajat, wadah bupati itu kandel amploknya. Bahari kada kawa ikhlas, bahari hitung duit daden apa. Kada kawa ikhlas. Pokoknya bila malam Jumat sembahyang hajat Allahu Akbar. Nah, dalam hati kurehing-kurehing pacang dapat duit Wadah Bupati Banjar tuh zaman Haji Herol Saleh, kami rancak di rumah sidin sembahyang hajat. Bila kada di rumah bupati, di rumah Pak Sekda.
Di situ kami semua hajat, makanannya nyaman-nyaman, teh botol sosro, ada buah macam-macam. Kami bila bulikan rajin je pasakda, habisakanlah di bawah bulik. Inggih Pak Ai, nama nanang karingnya buati dalam kantong berataan. Anak-anak pondok tuh makanan berharga pian. Nang kada kau dibuat semangka wara ada kawa. Habis jimus kantong. Mon kayak apel, lingking, semuanya dibuati. Semuanya tuh luar biasa pian. Lagi mondok bahari. Nah, selesai ulun di Martapura, ulun bulik ke kampung halaman, baru kemudian istirahat 1 tahun, melanjutkan lagi ke pondok pesantren Ar-Raudhah di Amuntai. Nah, di Raudhah di Amuntai itu terakhir ulun mondok. Jadi sebelumnya ulun sudah di Martapura, cuma di Raudhah di Amuntai karena mengingat jejak langkah guru sekumpul ada di situ. Karena pondok pesantren Ar-Raudhah Amuntai itu diresmikan, diberi nama oleh guru sekumpul tahun 1993. Jadi jejak langkah guru, keberkahan guru ada di situ. 3 tahun ulun mondok di situ. Jangan kawin tuh, kelas 1 aliyah langsung kawin. Hanya masuk pondok kawin dah. Di situ kawin, tapi ulun sekolah kawin. Dengar kata linga. Marah hendak kawin tapi sekolah. Mun kada sanggup kayak itu usah kawin ikam. Tamatakan aja hanyar kawin. Amun sanggup kayak ulun, ayo hendak kawin. Nah, kayak itu tuh. Itu diantara riwayat pendidikan kita kan. Dan kita kada pernah. Dan ini tampul live streaming, mungkin ada yang melihat. Kita jawabakan aja nih simpang siur nih khobar-khobarnya. Ada memudahkan guru Yanur tuh alumni Terim, alumni Hadramaut, ada memudahkan wadah Habib Umar Jermondok. Kada suah kata Rim, kada suah lalu-lalu. Ada nama dahkan guru Yanur tuh alumni Dalwa jar. Sampai dicarinya guru di Banjar tuh, sampai Ustadz Mulkani ditakoni buatnya. Anu guru jar, alumni Dalwa sekolah ngintu jar. Dicari daftar-daftarnya sampai Dalwa nang paling hanyar tamat, iya kada dengaran ulun. Betuhuk mencari angkatan tahun berapa, nyatai ulun kada den dasar kada sekolah situ napa. Tapi jar pian tuh jar bila baca ramah rancak jar menyambar kisah Dalwa. Pian tuh bila baca ramah rancak mengesahkan Abuya Habib Hasan Baharun, rancak menyambat Habib Segap Baharun, rancak menyambat Said Muhammad Al-Maliki. Ini pasti ada ikatan dengan Dalwa. Pasti ini ada ikatan. Nah, kalau pian hendak tahu ikatan khusus antara ulun dengan Dalwa, antara ulun dengan habaib yang terkait dengan Dalwa, itu bisa pian hubungi ulun di kontak 0823 5725 0626. Bisa pian takoni secara pribadi, guru apa hubungan pian dengan Dalwa? Ulun kada hakon mengesahkan di live streaming ini, bahaya. Ya kalau dibilang hubungan ada hubungan, tapi hubungan yang tidak zahir, hubungan secara batiniyah. Ya itu, tapi ulun kada hendak buka lah, kada hendak ulun buka karena itu mungkin bisa jadi macam-macam kena. Jadi kalau pian hendak tahu bisa pian takoni berduaan atau pian takoni lewat HP, insyaallah ulun ada waktu ulun kisahkan. Cuma sebagian orang yang tahu nih. Makanya ulun tuh bila baca ramah rancak tasambat Said Muhammad Al-Maliki, rancak tasambat Habib Hasan Baharun, rancak tasambat Habib Segap Baharun. Pokoknya ada yang kaitan dengan Dalwa. Kenapa maka tasambatnya? Inya situ Pak ada. Lalu woy, orang Manangguh alumni Dalwa sako aja. Dede. Nah, orang lokal aja menuntut ilmu sakuliling tongkat aja. Sakuliling tongkat aja kita menuntut ilmu. Nah, jadi keberkahan ilmu itu bisa didapat dengan kita bakhaddam wan paguruan. Manfaatnya ilmu bisa didapat ketika paguruan kita ridho. Itu harus kita cari pian lah. Jangan kada pokoknya nuntut ilmu tuh cari sawatakan menolong paguruan, cari supaya paguruan ridho lawan kita berataan. Nah, kesimpulannya itu aja sudah. Kesimpulannya artinya selama kita menuntut ilmu harus ilmu itu diulang-ulang supaya ingat. Selama kita menuntut ilmu, sempatkan diri menjadi khadam untuk ilmu supaya ilmu kita barokah. Selama kita menuntut ilmu, cari ridho paguruan supaya kita manfaat, ilmu kita manfaat, barokah, dan kita pun ingat. Itulah kira-kira uraian penyampaian yang dapat ulun sampaikan. Terakhir, sebagaimana yang ulun janjikan, ulun ingin sedikit mengetes kemampuan anak-anak pondok. Oh, kisahnya mengetes jar.
Binian hendak jawab kah? Hendak aja jawab, kena hadiahnya dikirim makan bila binian. Ini mikrofon ada jelo, nang ada batali. Mengge binian. Pertanyaan pertama untuk laki-laki. Silahkan dipikirkan. Mana? Bismillah. Ini pertanyaan pertama hanya untuk membarisi. Hanya untuk membarisi. Kada disuruh memaknai, kada. Disuruh membarisi aja. Bismillah. Yang bisa angkat tangan kah Bani Guru? Pikirkan, karena bila diberi waktu angkat tangan siap, pikirkan dulu. Satu. Yang bisa, dipersilahkan untuk maju. Cuma untuk membarisi dan membaca. Ya, silakan. Imbah ikam barisi hanya ikam Ini, baca. ini. Sudah, maju, Ya, maju. silakan. Maju. Ini namanya si sama Anik. Sabit kulubana. Naik. Ya. Barisilah. Ya, stop. Apa bacaannya? Inna khairan fakhirun. Inna khairan fakhirun. Kira-kira bujur lah menurut i'rabnya entah. Kira-kira bujur apa kada? Ini khairan maukah jadi apa namanya? Apa sambatannya khairan nih? Isim inna. Isim inna. Kalau ini jadi isim inna, khobarnya mana? Khobarnya mana? Ayo. Apakah Anda berubah pikiran? Apakah Anda berubah pikiran? Itu aja sudah kemampuannya. Oke, jawabannya salah. Tapi tetap kita beri hadiah dulu. Karena keberaniannya maju kan, kita beri hadiah lah. Karena salah jadi cuma 5.000. Salam Muhammad. Sallallahu alaihi. Apa nih? Bina geger nih. Bibinian, gigir tuh tahu kada bacaannya apa? Kalau ada yang mampu silahkan diantari mikrofon, kada perlu membarisi di sini, bacakan aja langsung. Ada Kak Binian, aku mujuk mic nah. Nah Angkat itu. tangan langsung. Bibinian ada. Nah, mic-nya nak. Di zoom. Ya. Ini huruf hamzah, nun, kha, ya, ro, alif, fa, kha, ya, ro. Silahkan bagi yang bisa untuk dibaca. Oh iya. Sudah sampai mikrofonnya? Ada yang bisa membaca? Halo? Ada guru? In khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Bujur leh. Masya Allah. Sudah. Itu namanya siapa namanya? Manismuki. Ismuha Nurdela Arafah. Siapa? Ma. Ismuk. Ismuha Nur Laila Arafah ya Ustaz. Ismuha berarti lain orangnya lah yang jawab nih. Aturannya ismi, namaku. Ismuha namanya. Ana ustadzah minha.
Oh ustadzah, ustadzah, naam. Aywa. Adzkuru ismuha ilaikum. Oh berarti sudah bujur, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jawabannya bujur maka dapat Rp20.000. Pertanyaan kedua. Untuk laki-laki, ini sudah dibarisi bacaannya in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Nah, pertanyaannya untuk laki-laki, tolong jelaskan bagaimana i'rabnya. Ya. Barat nih deh, barat. Bila laki-laki kada sanggup, kita lempar lagi ke bibinian. Ada yang sanggup? Ada yang sanggup? Ada kayaknya guru enak. Ya sudah. Lakian kada ada yang sanggup, kita lempar ke bibinian. Nah. Merdeka binian menang. Ya, siapa orangnya? Santriwati? Ya, jangan ustazah ya. Jangan ustazah jawab, jangan. Nyeta, bujur taruh, semua ustazah jawab. Santriwati silahkan dijawab. Ayo, satu jib sahibatuna hadiyah. Hah? Apanya aja? Pakai yel-yel kah? Ismi Hania Uliridani. Aulia Wulandari. Ini tuh teman anak dan saudara-saudaranya tangrimnya Tansibul Ismawat Tarfang. Anu deng ini huruf in tinggal. Oh ya. Lain inna, lain in. Nah, sekedar ulun beri bocoran, ini ada takdirnya. Ini bertakdir dingai. Kira-kira takdirnya ading tahu kada? Kalau kada tahu, abang namun takdirkan. Ayo, kita jam berapa guru berangkat? Habis sisa acara. Oh iya. Ading tahu kada takdirnya itu apa? Ini pakai takdir loh, kada langsung seperti itu, ada takdirnya. Ada yang paham? Ada yang bisa? Bibinian ada kemampuan? Oh, ulun lempar ke laki-laki. Khaironnya jadi khairon jadi apa? Jadi maf'ul. Maf'ul siapa? Maf'ul di ini kan itu takdir, itu maf'ul muqaddam. Maf'ul muqaddam. Jadi pang mun maf'ul muqaddam ada fa'ilnya lah kenalah. Fa'ilnya bedudi namanya yo. Hah? Nah, napa? Ayo. Ada gomkah? Oh kenapa? May go kah?
bisa? Ada yang bisa? Ini kalau belajar kitab Kawakib, rasanya ada dalam Kawakib. Kalau belajar kitab Kawakib, ini ada di dalam Kawakib. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun, ada takdirnya. Bisa kada? Nyerah. Nyerah kabinian. Nyerah. Menyerah kah kada kah? Ini waktu tak pakai nah. Nyerah. Lempar ke lalakian. Ada yang sanggup mentakdirkan? Ada yang sanggup mentakdirkan? Mana yang juara naho nih mana? Ya. Berdiri, berdiri pintar, berdiri. Khairon maf'ul bih, takdirannya in ta'malu khairon fa khairun. Oke itu leh. Masih belum sesuai dengan yang dimaksud. Berarti gum aja ada beritaan. Ulun takdirakan dulu nah. Karena takdirnya hanya jelaskan i'rabnya. Allahu Akbar. Nah takdirnya kayak ini. In khairon, takdirnya in kana amaluhu khairon fajazauhu khairun wa in kana amaluhu syarran fajazauhu syarrun. Nah sekarang takdirnya ini tolong dijelaskan i'rabnya. Siapa yang bisa angkat tangan? Ini sudah bertakdir nah. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun, takdirnya in kana amaluhu khairan fa jazaohu khairun wa in kana amaluhu syarran fa jazaohu syarrun. Ayo silahkan membacakan i'rabnya. Bagi yang bisa silahkan. Bagi yang bisa silahkan untuk dibacakan i'rabnya. Amaluhu jadi isim kana, khairon khobar kana. Terus ini bang apa nih? Fa-nya jadi fa jawab. Jawab namanya? Ke in. Jawaban in. Terus empatnya Innahu innya fa jazauhu, jazauhu jadi apa? jadi mubtada. Mubtada, khobarnya mana? Khairun. Khairun. Ya bujur aja dah. Bawahnya tuh sama aja, bawahnya sama. Ini mahajatkan kepada sama dengan yang di atas. Udah, ambil duitnya sini. Karena bujur ya 20.000 lah. Berarti mainnya satu-satu lan binian lah. Satu-satu mainnya lan binian. Pertanyaan berikutnya sedikit lagi lah. Jam 6 dari. Pertanyaan berikutnya. Adakah yang kawan membaca? Tertawa guru.
Ayo yang bisa silahkan angkat tangan. Yang bisa membaca silahkan angkat tangan. Ini lain bahasa Arab. Ayo jaga mikrofon. Ini walaupun bahasa Arab campur aduk, tapi Arabnya lengkap. Silahkan dibaca. Idza kanal awaku ringkutan au qaturan. Ulang. Idza kana awaku. Nih. Idza kanal awaku ringkutan au qaturan au singqalan au kasamutan fa ubatuhu bil urut. Memang lain bahasa Arab. Nah sekarang jelaskan yang Arabnya, yang lain. Ini ambil hadiahnya sini. Binian jelaskan yang Arabnya. Arabnya yang bisa. Binian Silakan. jelaskan yang Arabnya. Binian langsung kalau bisa. Jelaskan yang Arabnya Binian. Adakah santriwati? Dari idza sebiji-sebiji. Idza kanal awaku rinkutan au qaturan au sinqalan au kasamutan faubatuhu bil urut. Umum jana bil urut nih barisnya ke atas ke bawah ke domah kah? Kenapa maka ke bawah? Karena ada huruf bil uruti berarti lah. Ayo Binian yang Arabnya terakhir. Jelaskan yang Arabnya. Idza apa, kana apa, al-awaku apa. Bila kawa berataan ini tak banyak hadiahnya nah 30.000. Para penghabisan nah. Ikada 20 kan. Kawa syuting lagi nah 19.000. Ayo jelaskan. Ada yang sanggup? Gum kah? Oh ada, iya. Sebentar. Manismuk? Manismuk? Ismi Nurul Fadilah. Nurul Fadilah. Nurul Fadilah min aina? Min aina? Bakungan. No comment, losh. Bakungan. Bakungan, no comment. Talinga bengang. Di mana Bakungan tuh Samarinda nih Jogoro lah. Oh, dekat Lojanan. Oh, Bakungan. Langsung jelaskan yang Arabnya. Idza apa idza? Bahasa Indonesia aja. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kana awaku, apabila adalah badan kalian. Kada usah gen di RTE. Anu aja jelaskan yang Arabnya. Idza itu apa, kana apa-apa kayak itu fungsinya. Idza apa idza? Idza huruf napa idza? Hah? Nah ranai. Lambat maghrib. Gongga. Ayo, waktu kita ini, waktu. Sedikit lagi nah, ayo. Idza jadi isim mausul. Apa Ustaz? Tak isim mausul apa? Iyalah guru, isim mausul idza. Lain loh. Isim isyarah. Isim isyarah. Terus? Isyarah. Bujur lah. Terus. Kana apa kana? Fungsinya kana? Fungsinya kana apa? Fungsi kana. Tangsimul isma wa tarfa'ul khabar. Terus? Hah? Salah terpaling. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Iya, terus al-awaku jadi apa?
Al-awaku jadi khobar. Jadi al-awaku jadi isim kana. Terus ringkutan. Ringkutan jadi apa? Ringkutan jadi khobar kana. Terus au huruf napa? Au itu huruf atof. Atop. Terus katuron au sinqalan sama atop au kasamutan atop. Terus faubatuhu. Fa jadi napa fa? Faubatuhu. Fa-nya tuh fa apa namanya? Pa jawab. Ya kapa jawab ngintah? Iyalah deng. Ubatuhu jadi napa pulang? Nih. Padahal mahirip lawan yang pertama tadi. Mahirip aja. Sudah? Udah kasih bocoran dah. Ubatuhu jadi mubtada. Terus bila ada mubtada khobarnya mana? Ayo deng jawab deng. Khobarnya bil uruti. Oh, kenapa? Bisalah. Bisalah anu huruf jar apa nang dimasuki huruf jar jadi khobar bisalah. Jadi ghairu mufrad. Hah? Jadi khabar ghairu mufrad. Wah, iyalah guru. Lain. Ayo, ayo. Ayo. Jumlah berjumlah toh. Berjumlah. Ayo, dikit aja. Khobarnya jumlah. Jadi jumlah jar majrur. Iya, dinto. Ayo 20.000 nah. Maras juanya tapaluh liir jawab. Pertanyaan terakhir, cuma 19.000 hadiahnya. 19.000 pertanyaan terakhir. Ini habis dah. Sebutkan secara detail. Nanti minek dahnya negara detail, minek dah. Sebutkan secara detail. Apanya leh? Di mana dan kapan, tanggal berapa, hari apa, bulan apa, tahun berapa, Masehinya berapa, Nabi kita dilahirkan. Secara detail, paling lengkap. Lakian angkat tangan. Di mana tempatnya, tanggal berapa, hari apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun apa, Masehinya berapa? Tukang kamera angkat tangan. Tukang kamera. Oh, tukang kamera. Iya, iya. Hari Senin tanggal 12 Tempatnya di mana? di Mekah. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Masehinya? Ayo hitung sampai 5. Bila kada dapat kita lempar ke binian pulang. 1 2 3 4 570 Masehi. 570 Masehi. Salah. Kita lempar ke binian. Tanggal 12 Rabiul Awal. Ulang tempatnya dulu. Di Makkah 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Ada yang kurang. Tahun Gajah. Ulangi bahasa. Lahirnya di Makkah tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah 571 Masehi di hari Senin. Iya dah, 19.000 aja dah. Habis dah. Marasnya teh kada dapat napa-napa.
Ikam anu dapat minyak harum je nah. Maras juga ikam jawab tuh nah. Nanti. Ya sudah. Demikianlah pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Mohon maaf kalau kalambatan nampihan, minta ridho, minta halal. Mudah-mudahan semuanya bisa senang dalam menuntut ilmu, istiqomah dalam menuntut ilmu, jangan koler, jangan lemah semangatlah. Ayo semangat menuntut ilmu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan ribuan terima kasih pada guru kita. Dan puaslah. Pas. Lanjutkah? Lanjut. Kami di sini kami bulikan ya. Karena sidin malam ada lagi ngisi di lain. Kita berdoakan sidin mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, dan juga para habaib kita doakan kepada beliau mudah sehat walafiat dan dimudahkan segala dakwah beliau. Insyaallah guru kalau ke Samarinda singgah lagi ke sini. Mudah-mudahan. Taqabbalallahu minkum. Kerumahan sobat kerumahan.